Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk atau kita sudah mulai ke pertemuan yang keempat, begitu Bapak Ibu. Pertemuan yang minggu lalu kita udah panjang lebar membahas beberapa konsep ya, ada 3 konsep yang kita bahas, cuman ada yang satu yang masih belum selesai, begitu Bapak Ibu. Mungkin kita selesaikan pertemuan yang kemarin juga nyambung. Namun di pertemuan yang ketiga ini kita lebih akan membahas mengenai simbol. Bagaimana sih simbol dalam multimedia kayak gitu ya. Interaktif itu seperti apa? Konsep-konsep di pertemuan ketiga juga lebih expand lagi, akan diterapkan di pertemuan keempat seperti itu. Mungkin lebih singkatnya waktu, mari sebelum perkuliahan kita mulai, semoga dari materi nanti lebih berkah yang akan dipaparkan oleh Pak Tengki. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Dipersilahkan kepada Pak Tengki untuk memaparkan materinya di pertemuan keempat ini, atau mengulang dari pertemuan yang ketiga yang kemarin masih belum dibahas. Dipersilahkan. Oke, makasih Pak Hadi. Selamat malam semua Bapak Ibu. Selamat malam Mbak. Malam Pak. Oke, Malam Pak. Gimana yang minggu yang kemarin saya langsung share screen aja dulu ya sebentar. Silakan Pak. Share screen sebentar. Oke, Bapak Ibu bisa lihat materinya ya. Boleh dicek ini sekarang saya buka apa ini? Pak Adi ini apa Pak? Flash ya? Ya, itu Flash. Oke, flash ya. Ini kelihatan ya Pak? Kelihatan Pak? Oke. Itu kelihatan. Sebentar. Kalau yang ini kelihatan nggak Pak? Sebentar ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Apa ini Pak? Onion skinning itu PPT. Yang saya pakai WPS ini. Sebentar. PS-nya. Oke. Ini materi yang kemarin ya, ini Bapak Ibu. Cuman saya melakukan proses converting. Jadi ini saya convert menjadi apa namanya? PPT. Ya PPT. Sebetulnya sama aja. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta yang PPT, monggo. Soalnya ini kebetulan ada tugas baru untuk mengkonvert atau memperbarui apa namanya? Presentasi. Oke. Sebelumnya minggu yang kemarin kita bahas ini ya Pak ya, onion skinning ya. Benar Pak. Sebentar, aku nggak bisa besarkan ini ya, sebentar. Oke, ups. Sebentar. Oke, presentasi saya kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke, minggu kemarin kita belajar membahas yang namanya teknik onion skinning. Onion skinning Bapak Ibu kemarin sudah bisa merasakan betapa apa namanya ribetnya di prosesnya. Kita harus gambar satu persatu ya dengan susah payah sehingga menjadi animasi yang seperti yang kita inginkan ya. Tentu saja kalau yang nggak butuh referensi ya. Kalau enggak yang sudah mahir mungkin bisa langsung coret-coret ya. Ini teknik yang ketiga kalau nggak salah. Teknik yang keempat yaitu motion CAD. Jadi motion CAD ini membutuhkan yang namanya garis untuk panduan objek tersebut dia bisa berjalan ya. Jadi logikanya kayak rel kereta api sama keretanya relnya mau kemana maka objeknya akan mengikuti yang namanya relnya atau pathnya. Ya, kurang lebih tekniknya logiknya seperti itu. Oke, ini kemarin yang sudah kita lakukan dan Bapak Ibu sudah melakukan tahapan ini. Cuman kalau yang dari kemarin saya review yang rumit yang ini. Yang ribet yang apa namanya? Yang onion skinning ya, karena memang dibutuhkan proses menggambar satu persatu. Oke. Nah, sekarang mungkin sebelum saya lanjutkan
adakah dari Bapak Ibu mungkin yang ada ingin ditanyakan dulu? Karena habis ini union spinning, terus kemudian motion twin, kemudian apa yang kemarin sudah kita pelajari akan kita bahas lagi dalam materi yang berikut ini. Mungkin ada, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan, ini sekedar mereview yang minggu yang kemarin ya. Di union spinning itu kurang lebih kerjanya seperti itu. Ada ditanyakan? Nggak ada kayaknya ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang yang namanya simbol. Jadi di dalam Flash ada sebuah terminologi yang disebut simbol. Nah, simbol ini itu seperti apa konsepnya, logiknya seperti apa, nanti kita akan pelajarin selama kita perkuliahan hari ini. Oke, ya, secara definisi dulu. Kalau dalam konteks bahasa, ya simbol itu kayak sebuah lambang. Kalau dalam bahasa desain ya disebut juga lambang yang merepresent sebuah kayak bisa berisi gambar ataupun tulisan. Ya. Tapi dalam Flash dia akan memiliki suatu terminologi yang agak sedikit berbeda sesuai dengan karakteristik software yang kita pakai atau yang kita gunakan, yaitu Flash. Jadi simbol adalah reusable asset, sebuah aset yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Ya. Sekali lagi, simbol adalah reusable asset yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Itu secara definisinya. Sebuah simbol dapat berisi sembarang objek. Sekali lagi, mungkin Ibu bisa bayangkan, atau kombinasi objek. Jadi ada objek banyak, kemudian bisa juga berisi animasi atau tombol web. Nanti kita akan pelajari apa itu yang dimaksud tombol web. Dan ketika user membuat simbol, maka beberapa objek animasi dan objek tersebut akan menjadi satu buah simbol. Jadi kayak dikompres menjadi satu. Tapi nanti kita bisa bongkar. Di dalam Flash, sebuah simbol dapat disimpan dalam sebuah library sehingga user dapat memungkinkan untuk memasukkan simbol tersebut berkali-kali ke dalam sebuah movie atau sebuah stage. Setiap user meletakkan sebuah simbol dalam stage, maka user telah melakukan sebuah proses instance namanya. Oke, Pak, saya pusing Pak dengan definisi ini. Oke, biasa kalau misalkan menjelaskan tapi tidak ada prakteknya, tidak ada gambarnya, maka biasanya kata-kata yang panjang itu akan susah untuk dicerna. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan Bapak Ibu saya jelaskan berdasarkan praktek dan gambar, maka akan jelas, oh gini loh maksudnya. Oke, pertama ini kita abaikan dulu. Mungkin secara definisi dipegang aja dulu. Nanti kita kembali lagi ke sini. Saya masuk ke sini dulu Bapak Ibu. Tipe simbol dalam Flash itu dibedakan menjadi 3 kategori. Pertama grafik, button, dan movie clip. Sekali lagi, grafik dengan lambang modelnya seperti begini. Nanti Bapak Ibu harus bisa lihat lambangnya. Button, ada gambarnya tangan ditutul gitu ya. Terus kemudian ada satu lagi, movie clip. Nah, tiap-tiap simbol ini, ya, reusable asset ini, dia memiliki fungsi tersendiri atau memiliki fungsi khusus. Oke, tanpa banyak kata supaya nggak menambah bingung, saya jelaskan dulu yang secara spesifik yang paling sering nanti Bapak Ibu akan pakai. Yaitu apa? Yang klip yang paling gampang dulu deh supaya nggak terlalu nanti rumit. Grafik simbol. Jadi sebuah simbol yang berisikan static image, di mana simbol berisikan image ini akan digunakan secara berulang di dalam main timeline. Image simbol grafik tersebut dapat digunakan sebagai frame penyusun sebuah animasi dalam sebuah main timeline atau juga digunakan sebagai static image yang akan digunakan berulang-ulang dalam sebuah movie. Contohnya misalkan logo perusahaan, border, nah itu kita set dia menjadi merupakan grafik simbol. Interaktif control dan sound tidak bisa diberikan dalam sebuah simbol. Jadi kalau dari definisi yang saya tuliskan di sini, intinya grafik simbol itu adalah apa? Sebuah static image, titik. Itu aja Bapak Ibu jawab seperti itu sudah benar. Jadi dia fungsinya hanya apa? Sebagai gambar. Pertanyaannya gini, pertanyaan kritisnya. Loh Pak, kalau misalkan ini hanya berisi gambar, kan kita kalau sudah mengimport sebuah gambar itu kan sudah sama. Ya, secara kurang lebih secara
visinya, apa visualnya itu mungkin sama, tetapi secara ringan kemudian scripting, nah kita ngomong lebih jauh ya. Jadi ada scripting itu nanti akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi grafik simbol adalah sebuah berisikan static image. Nanti kita akan praktekkan satu-satu ini. Kemudian yang kedua, button. Dari namanya sudah jelas. Sebuah simbol yang berfungsi khusus yaitu akan berfungsi sebagai tombol interaktif di mana user akan memiliki 5 frame type yang melambangkan reaksi user perilaku mouse terhadap tiap-tiap tombol tersebut. Juga akan memiliki multi layer. Ini karena gampangnya kalau bahasa singkatnya apa sih yang namanya button simbol? Bikin tombol. Nah, gitu aja Bapak Ibu sudah benar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling kompleks Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok saya bilang kompleks? Karena apa? Dalam sebuah movie clip ini bisa berkumpulan. Satu, animasi, dia bisa berisi suara, kemudian dia juga bisa memiliki scripting, coding, yang bisa disisikan coding, kemudian dia juga memiliki multi-frame, dan timeline sendiri yang benar-benar independen dari movie utama. Di mana dalam sebuah movie clip tersebut diletakkan sebuah movie clip, atau lain disebut simbol button atau graphic design. Jadi nanti ada sebuah metode atau sebuah trik ya, movie clip dalam movie clip. Nah itu nanti akan ada, itu disebut juga nested MC movie clip. Ini tadi yang saya tulis ya di belakang. Di samping itu movie clip dapat diberikan scripting. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, di Flash ini ada codingnya juga. Jadi codingnya itu mirip seperti kayak mungkin kalau Bapak Ibu sudah dapat mata kuliah, Bapak Ibu sudah dapat mata kuliah Java ya. Ada mata kuliah Java enggak? Kan TI kan ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah memprogram dengan menggunakan Java, itu kurang lebih nanti bahasanya hampir mirip-mirip. Ini adalah sekilas tentang grafik simbol, button, dan movie clip. Oke, nanti saya kembali ke sini. Saya langsung praktek aja biar lebih terbuka pemahaman tadi ya. Oke, kita lihat dulu ke sini. Membuat sebuah simbol secara garis besar itu ada 3 macam. Ini cara yang pertama. Oke, semisal pertama, bentar. Bentar. Saya akan, ini kelihatan ya flashnya ya. Jadi gini yang pertama ya, langkah yang pertama. Ini cara metode yang pertama. Semisal bentar. Atau saya ambil ini. Saya masukkan sebuah apa namanya? Jadi ada sebuah, lihat dulu ya Bapak Ibu, lihat di sini. Masih ingat ini adalah properti window. Kita bisa tahu siapa objek tersebut yang nempel di dalam stage kita. Ini adalah berbentuk bitmap grafik. Oke. Saya kembali ke catatan saya. Metode yang pertama ini apa? Gambarnya itu masuk dulu ke dalam, sebentar. Ini metode yang kedua ini. Sorry. Jadi gini, insert new symbol. Bapak Ibu akan terlihat milih ada 3. 1, 2, 3. Mau pilih yang mana sekarang? Misal, saya akan contoh memilih grafik. Maka ketika saya pilih grafik, perhatikan baik-baik di bagian atas di sini, ada sebuah hierarki atau sebuah hierarki yang menunjukkan posisi sekarang itu kita ada berada di mana. Scene 1 adalah tempat layout kita yang pertama tadi. Saya akan harus buka library-nya karena sudah saya tutup. Bentar. Window,
library, oke. Dia di sini masuk ke library. Kalau saya double klik maka kita masuk ke sini. Jadi pada saat ini kita ini berada pada sebuah timeline khusus. Ini harus bisa membayangkan Bapak Ibu. Ini adalah sebuah timeline khusus untuk simbol button. Jadi ini berbeda dengan yang ada di sini. Ini adalah tempat kita ngerjakan. Ini tempat untuk membuat sebuah karya tombol kita atau simbol kita. Misalkan contoh, kita ngambil apa yang sudah ada dari library. Ini contoh ya, misalkan saya ngambil satu lagi, atau ini ada yang saya ambil. Ini saya letakkan di sini. Oke. Ini adalah cara, oke, misalkan seperti ini. Lihat, simbol grafik. Kita lihat dulu ke catatan, bentar. Akan muncul sebuah dialog box menggunakan metode menuju timeline di mana tiap-tiap simbol memiliki masing-masing timeline. Misalkan contoh grafik. Perhatikan, jika telah memilih jenis simbol, Bapak Ibu harus bisa melihat ini. Gambar begini, simbol. Jika telah memilih jenis simbol, perhatikan ujung kiri atas window. Pada Windows-nya terdapat status hierarki simbol yang dipilih dengan menggunakan metode ini. Jika pada saat ini user harus memasukkan aset yang akan digunakan untuk membuat sebuah simbol, maka akan dibangun. Untuk kembali ke state utama, user harus menekan tombol sini, jadi harus menekan tombol ini. Oke, ini saya contohin ya. Jadi ketika saya sudah masuk sini, saya sudah membuat simbol. Ini simbol apa namanya kalau ada lambangnya begini? Simbol apa? Grafik. Grafik, oke. Berarti kalau kita kembali ke sini utama, saya akan kembali ke sini. Sini saya hapus dulu, ini karena bukan, oke. Nah, ini yang kita sebut yang namanya simbol. Jadi, reusable asset itu maksudnya gini. Satu, misalkan. Saya bisa meletakkan ini satu. Kemudian, dua. Ini sebetulnya kalau Bapak Ibu kritis, Bapak Ibu akan bisa mengatakan begini, Pak ini kan buaya. Ini kalau saya letakkan begini, oke, besar ya, bentar. Ini sebenarnya masalahnya kebesaran. Bentar. Saya kecilkan. Secara visual, ini sama. Aduh, sorry. Maksudnya secara visual, ini adalah gambar buaya. Ini kalau dia gini kan, dia X-scale ya. X-scale. Bentar. Ini adalah sebetulnya adalah, kalau secara visual, Pak ini kan gambarnya sama. Ya, secara visual sama, tapi nanti dalam metode programmingnya, objek-objek yang bisa dikenai programming atau yang akan dikenai sebuah program atau bisa diberikan coding itu adalah objek yang bersifat simbol. Sedangkan ini tidak bisa. Tapi untuk yang simbol grafis sendiri memang dia tidak dikenai untuk sebuah coding. Ini kalau saya letakkan ya sama. Nah, saya ulangi lagi yang untuk yang ini ya. Saya ulangin. Jadi kalau mau ngedit ini bagaimana? Kita kembali ke sini. Misalkan ini saya putar begini. Coba tebak. Kira-kira di scene 1 gambar buayanya ikut putar apa enggak? Gambar buayanya ini kan tak putar nih source-nya. Scene 1 kan tadi saya sudah masukkan berapa buaya. Kira-kira muter nggak? Ikut muter nggak? Gimana, Pak? Kalau ini tak putar source-nya. Ikut. Ikut. Lihat. Mungkin kurang ya. Ini source-nya. Jadi bayangkan dulu gini, source-nya. Saya gini kan. Maka dia akan ikut. Ikut. Karena ini merepresentasi ini. Kalau ini saya edit, maka dua tadi akan ngikut karena source-nya ini. Gitu loh, parent-nya seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke catatan saya di awal. Ada satu kata-kata yang nanti wajib Bapak Ibu harus hafalkan.
setiap user meletakkan sebuah simbol ke dalam stage, maka user telah membuat sebuah instance. Namanya instance. Dalam pemrograman multimedia, ya dalam konteks ini adalah Flash, ataupun yang mungkin yang lain ya, yang saya tahu di Unity untuk game, membuat game, ketika kita mau meletakkan sebuah aset di dalam sebuah layar kita disebut namanya instance. Jadi kalau saya tanya, ini buaya ada berapa instance? Ada dua. Satu, dua. Ini kalau saya masukkan, maka kurang lebih sama. Oke, saya ulangi lagi ke proses yang tadi. Well, kalau ini saya hapus, apakah ini hilang? Coba saya tanya, Ibu. Jadi simbol ini pasti akan disimpan dalam sebuah library. Ini hilang nggak? Jadi kan saya hapus di sini. Ini kira-kira gambar buayanya hilang atau enggak? Coba tebak. Hilang. Hah? Hilang atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, karena ini adalah source-nya. Kita tidak merubah source-nya. Jadi ada hubungan konteksnya parent dan child ya. Jadi kalau ini adalah orang tuanya, ini saya mau ngapain, maka anaknya yang ada di sini nggak akan pengaruh. Saya ulangi satu lagi langkah. Ini metode pertama ya baru ya. Insert new symbol. Saya pilih yang lain nih sekarang. Movie clip. Klik. Maka perhatikan pojok ini. Saya kembalikan ke catatan saya yang di ini tadi. Di langkah kedua, Bapak Ibu saya suruh untuk melihat sini. Di sini akan terlihat Bapak Ibu sedang membuat simbol apa. Oke. Bapak Ibu bisa melihat masukkan gambar. Jadi simbol secara kategori nanti isinya adalah animasi. Nanti kita akan coba ya. Misalkan saya akan masukkan ke import to library, saya mau ambil gambar satu lagi misalkan. Misalkan ini. Sebentar, sorry. Ya wis nggak apa-apa wis. Ini saya letakkan ke sini. Oke, saya letakkan begini. Nah, sekarang di dalam simbol ini sama ya, cuman nanti bedanya dengan yang tadi, yang grafik itu statik. Kalau ini nanti isinya animasi. Jadi animasi. Nanti kita coba. Di scene 1, kalau saya kembali, maka sekarang saya punya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini siapa yang menjadi objek tadi. Lihat ya, ini adalah simbol yang berisikan tadi yang buaya. Ini adalah ini kosong. Oke. Kalau saya masukkan, maka saya sudah membuat yang namanya sebuah gambar, atau ini adalah ini. Tapi ini lihat ya, ini saya berada di scene 1 dan seterusnya. Ini kalau misalkan saya kembali mengeditnya, sekali lagi kalau misalkan Bapak Ibu tanya, Pak bagaimana cara mengeditnya, kita belum ngomongin animasi segala macam ya, masih ngomongin soal konsepnya dulu. Kalau ini saya klik, bisa double klik ke sini, tik double 2 kali, atau ke sini, maka Bapak Ibu akan kembali ke frame aslinya di sini. Ini misalkan kalau saya kecilkan begini, maka yang ada di scene 1, maka akan otomatis kecil. Kenapa? Saya mengedit sumbernya. Jadi kalau ini saya masukkan lagi, ini sudah lumayan kecil lagi, lumayan kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Satu lagi, ya. Kan tadi ada 3, new symbol, terus kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah a button. Klik. Nah, Bapak Ibu akan melihat ada sedikit sesuatu yang berbeda di sini, yaitu up, over, down, and hit. Jadi di sini seperti dari tujuan yang namanya si button ini, fungsinya adalah kalau secara definisi lihat sebuah simbol yang memiliki fungsi khusus, yaitu akan berfungsi sebagai tombol interaktif, di mana simbol button memiliki 5 frame. 1, 2, 3, 4, sorry, 5, kebanyakan 1 nulisnya tadi ya. Up, over, down, dan hit, yang tiap-tiap ini akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Ini untuk yang kalau kita lihat di sini, lihat sini ya, simbol, kemudian scene 1. Kalau mau kembali gimana? Lihat, begitu kita sudah membuat create, nanti di sini sudah ada langsung simbol 4.
Kurang lebih seperti ini. Kalau mau kembali ke scene 1, cukup ke sini klik, maka kita akan punya seperti ini. Cuman ini masih belum ada gambarnya. Oke, ini adalah metode yang pertama untuk membuat simbol. Jadi langkah yang pertama atau metode yang pertama diawali oleh insert new symbol. Kita disuruh milih siapa yang akan kita buat. Ada 3. Ini yang metode pertama. Kita bebas nanti mau milih pakai metode yang mana terserah. Kemudian berikutnya adalah saya habiskan dulu. Nanti Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk melakukan proses membuatnya ya. Bentar, saya akan ambil gambar ini. Saya akan bikin ini supaya nggak terlalu oke. Saya masukkan ke stage. Sebentar. Oke, Bapak Ibu kan sudah punya ya ini ya, gambar-gambar ini nanti dicoba ya. Nanti prakteknya pakai gambar ini ya Pak ya, kan sudah lebih kecil. Jadi prinsipnya langkah yang kedua ini, itu gambarnya masuk dulu. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah insert baru kita masukkan gambar. Kalau ini enggak, bitmapnya masuk dulu, terus kemudian diapain? Klik ke kanan, kemudian di convert to symbol. Semua sudah saya tuliskan di sini. Bentar, langkah kedua. Jadi pertama, image yang sudah dalam stage ya, masih gambar ya. Bapak Ibu harus ngelirik sekarang harus teliti. Wah, ini dibuka ya, window properties. Ini menyatakan ini adalah siapa. Ini masih berupa bitmap. Karena secara bentuk visual, kalau misalkan 3 elemen tadi, gambarnya secara visual sama, tapi lambangnya nggak sama. Oh, ini adalah grafik, masih grafik. Oke. Sekarang kalau sudah, cara yang tadi adalah disuruh klik kanan, kemudian convert to symbol, kita pilih apa? Contoh, misalkan kita pilih grafik, klik, maka dia akan menjadi apa sekarang? Grafik. Nah, cara ngeditnya bagaimana? Sama. Jadi kalau cara ngedit, boleh langsung lihat di library. Nah, di library udah masuk namanya ini. Mungkin ada langkah saya ulangin ya. Saya kasih nama supaya klik kanan, convert to symbol. Misalkan saya kasih nama misalkan kucing. Oke. Maka lihat, ini adalah grafik kucing. Cara membukanya, double klik sini, kembalinya ke sini, atau double klik langsung begini. Maka kita sudah punya, kita dibawa ke dalam timeline-nya kucing. Nah, seperti ini. Pak, kalau mau dirubah menjadi oke, saya ulangin lagi, sorry. Bentar. Saya kontrol Z dulu, saya kembalikan lagi. Kalau jadikan sebentar, ini sudah berupa ini ya, sudah berupa soundo sampai oke. Kalau jadi movie clip sama aja. Convert to symbol, kemudian ganti menjadi movie clip. Nah, seperti ini maka lihat menjadi sebuah simbol. Jadi button sama saja. Nanti kita akan bahas button. Oke. Ini langkah kedua. Langkah yang ketiga, langkah ketiga cukup mudah. Pada prinsipnya hampir sama dengan yang langkah yang pertama. Bapak Ibu lihat di property, library, bentar. Ke sini, lihat di sebelah sini, ada new symbol, maka ini pertanyaannya akan muncul sama pada saat insert new symbol di sini. Jadi boleh ke sini, atau boleh ke sini. Tapi biasanya yang paling sering dilakukan itu adalah apa? Gambarnya nempel dulu, terus kemudian klik kanan, kemudian insert, convert to symbol. Jadi sekali lagi, yang dinamakan reusable asset itu bagaimana Pak? Ya itu tadi yang saya contohkan, kita melakukan berapa kali simbol seperti ini.
Nah gini, jadi gini, ini kelihatan memang sederhana, sama ya. Kalau misalkan grafik tak taruh di sini mungkin lupa apa bedanya seperti pertanyaan tadi ya, sama. Tapi nanti dalam level lebih jauhnya lagi, untuk dalam menggunakan coding atau scripting, Flash hanya bisa mengontrol, yaitu mengontrol simbol untuk melakukan misalkan spawning. Spawning itu kayak menduplikat sebanyak berapa kali, atau kemudian ya untuk permainan perilaku yang behavior yang unik itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Flash, hanya mengenali menggunakan simbol. Misalkan dibuat array sebanyak berapa kali kah, untuk membuat ya untuk permainan-permainan tertentu lah ya. Dia tidak bisa mengenali ini hanya sebagai raw material yang nanti akan diproses dengan menggunakan metode simbol. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini saya berhenti dulu ke metode ke sini. Saya berikan mungkin kesempatan Bapak Ibu untuk mempraktekkan barusan yang saya lakukan. Gambar yang dipakai yang mana, Pak? Yang ini aja, yang lebih simple ya. Ini kan sudah dapat semua ya. Gambar kucing ini ya. Pak Adi kan sudah ngirim ke dengan semua. Nah ini tolong diambil. Coba Ibu praktekkan dulu metode pertama, metode kedua, dan metode ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan baru ditanyakan dulu. Nanti kalau enggak ada pertanyaan baru kita lanjut. Ini konsepnya dulu yang pertama. Oke, saya berikan waktu dulu ya, saya stop share screen dulu. Mungkin ditanyakan dulu sebelum Bapak Ibu melakukan proses latihan. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan dari segi simbol grafik, button, movie clip mungkin, tekniknya. Atau dipraktekkan dulu aja Pak Edi. Oke, monggo. Saya Praktekkan. Sambil jalan gitu Pak? Iya, sambil jalan. Sambil jalan. Masih panjang. Saya share screen saya stop dulu. Monggo bisa coba dulu Bapak Ibu. Biar paham workflow-nya dulu. Yang tadi klik-klik tadi. Jadi kalau yang grafik itu lebih kepada statik ya. Lebih kepada statik. Kalau yang button ya tombol klik. Kalau movie clip itu ya kompleks ya Bapak Ibu ya. Bisa animasi, movie clip, dan lain semacamnya. Kombinasinya lebih kompleks. Yang gambar yang tadi sudah ada, kalau enggak Bapak Ibu punya gambar yang lain juga boleh lah. Bebas lah, enggak terlalu harus gambar yang dari saya. Kemarin yang dari yang Pak Tengki share itu mobil, terus kucing. Sama roda, ada roda juga. Rodanya nggak ada Pak. Masuk. Iya, itu kucing semua yang 3. Waduh, ya apa ini caranya? Kirim dari sini bisa nggak ya? Ya share ininya aja Pak. Link Google-nya aja di chat mungkin. Biar Bapak Ibu buka. Saya cek semuanya kok sama, yang kucingnya ada 3, terus mobil 1. Baik Bapak Ibu, sudah saya kopikan linknya di Google Drive, di Classroom, jadi bisa di download untuk yang roda. Itu nanti untuk yang nanti. Tapi sebelumnya yang tadi dulu udah dicoba dulu. Monggo lo ya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan, boleh terserah mau pakai cara yang mana, yang penting pokoknya jadi. Berarti kalau teknik simbol itu kalau merubah rotate-nya itu ikut semua nggih Pak? Kalau di induknya? Iya. Jadi konsepnya ya parent child lah. Dalam pemrograman parent child. Baik. Karena kalau kayak di Unity juga seperti itu kurang lebih. Di Unity pakai namanya lain, namanya prefab. Jadi elemen-elemen gamenya itu harus dalam bentuk prefab, nggak boleh dalam bentuk masih raw material. Jadi kayak misalkan gambar atau objek kan nggak boleh, harus dalam bentuk prefab. Karena
Fungsinya untuk apa? Dalam konteks dari dia mengontrol objek tersebut, itu dia hanya bisa menggunakan prefab, jadi dikasih batasan. Sama seperti ini. Lebih pendekatannya ke movie clip nih, Pak. Ya, movie clip. Jadi prefab itu kayak movie clip sebenarnya. Hmm. Sebetulnya Unity itu niru Flash konsepnya, menurut saya. Sangat-sangat meniru Flash. Cuman dia bentuknya 3D, 3D, dan 2D. Berat banget itu, Pak, kalau Pol. pol. Yang berat banget itu sebetulnya, ya itu selain itu ya. Itu nih Pak Adi, apa jenengnya? Metode-metodenya itu banyak banget. Ngalah-ngalahi pemrograman yang apa namanya konvensional. Benar, Pak, benar. Jadi ada namanya kayak apa coroutine, terus kemudian scriptable object. Jadi kalau anak nggak bisa membayangkan, mesti blank langsung. Karena aku ngalamin DW apa sebenarnya ya berapa mahasiswa aja yang apa capable untuk ke situ. Benar. Monggo ya ada ditanyakan atau sudah? Monggo Bapak Ibu. Pak Sumi itu Pak Ardi coba. Ardi biasanya kan Out of the box biasanya Pak Ardi. Monggo Pak Ardi. Mic-nya Pak open. Mungkin ada yang paham aja dulu apa di konsep tadi. Habis ini kita akan coba sesuatu yang lebih kompleks. Ya, Pak. Monggo, sudah paham di konsepnya. Yang penting konsepnya dulu. Oh, ini buat kalau Ya, Pak. pakai bahasa gampang-gampangnya simbol itu yang grafik untuk buat objek saja statik. Kemudian yang apa tadi yang button fungsinya bikin tombol. Yang movie clip itu fungsinya bikin animasi atau perilaku. Tapi intinya biasanya animasi. Jadi namanya udah bisa ketebak. Penting konsep itu dulu dipegang, habis itu kita akan coba yang lebih kompleks. Monggo kalau ada yang pertanyaan yang dari Bapak Ibu yang lain yang mungkin merasa masih ada yang bimbang atau masih ragu-ragu. Kalau enggak mungkin bisa saya lanjutkan, Pak. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan mungkin sebelum dilanjutkan dari segi konsep ya, pematangan konsepnya nanti praktikumnya nanti lebih mendalam lagi seperti itu teknisnya, atau dicoba ada yang keliru atau tidak bisa dan lain semacamnya, silakan ditanyakan Bapak Ibu, bisa ditanyakan. Lanjut mawon ya. Jadi lanjut kalau kayaknya udah nggak ada yang mau tanya. Oke. Saya lanjutkan. Saya masih dalam kondisi share screen ya Pak Adi? Belum. Oh, so. Oke. Kita masuk yang lebih sedikit kompleks lagi. Terutama saya akan bahas tentang yang dua ini. Kalau ini nggak ada masalah lah. Yang dua ini. Tapi sekilas saja ya. Maksudnya yang ini sekilas. Yang ini yang saya akan buat lebih matang. Oke. Semisal Bapak Ibu saya sodorkan begini. Jadi orang yang sudah belajar Flash harus paham ketika kita klik objek, maka kita harus tahu siapa dia. Nah, ngomongnya gitu ya. Siapakah dia? Bisa dilihat dari mana? Dari properties. Dari window properties kita bisa lihat. Apapun yang kita klik di sini, misalkan contoh ya, saya masuk ke sini, saya masukkan, ini kelihatannya sama. Tapi begitu saya pilih begini, kita akan melihat sesuatu properti yang berbeda yang menyatakan siapakah dia. Jadi jangan ketipu sekarang. Oke, jadi kita klik, oh dia adalah movie clip. Ini saya nggak ikut-ikut, sekarang saya masuk ke sini. Nah, sekarang satu yang ingin saya tunjukkan di movie clip ya, di movie clip. Seperti dari definisi tadi yang di awal saya sudah tuliskan, kalau secara definisi, movie clip ini adalah berisi kumpulan animasi. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Nah, ini saya akan coba untuk tarik kembali. Animasi dalam Flash itu ada 4 macam mode. Twinning, motion twin, kemudian ada shape twin, kemudian ada onion skinning, dan yang terakhir adalah
motion cap. Ini nanti kita bisa apa namanya tuliskan ke sini, maksudnya ke apa namanya ke ke tuliskan dalam flash movie clip itu sendiri. Oke, sekarang saya tunjukkan. Ini adalah movie clip. Saya double klik begini, maka akan muncul timeline-nya dia sendiri. Oke, sekarang umpama saya tanya dulu ya, atau mungkin Bapak Ibu harus perhatikan. Yang Bapak Ibu lihat sekarang ini bukan timeline utama. Timeline utama ada di sini. Jadi kalau ditanya, ini sekarang timeline-nya siapa? Ini adalah timeline-nya siapa, Bu, Bapak Ibu? Ini timeline-nya siapa? Simbol, Pak. Simbol, oke. Di simbol, misalkan saya melakukan proses motion twin seperti pelajarannya minggu lalu. Misalkan saya punya animasi sederhana seperti ini, klik kanan, awas, ini saya nggak akan ulangin lagi nanti. Insert frame, kemudian klik kanan, create motion twin, kemudian klik kanan, misalkan saya suruh dia, ini misalkan ya, misalkan begini, saya buat begini, di frame ini saya buat gini, ini saya ginikan. Maka saya punya animasi bergoyang ini. Bapak Ibu terserah mau melakukan twinning apa, terserah. Tapi yang jelas saya sekarang punya seperti ini. Lihat, ketika saya melakukan di scene 1, saya kembali ke scene 1. Coba tebak, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau saya sudah memberikan animasi seperti ini, apa yang terjadi pada instan saya yang ada di scene 1? Ada efek ya? Ada efek. Lihat, saya play, control, test movie, Bapak Ibu akan melihat animasi ini muncul di sini. Tapi lihat, ada satu yang unik. Ini dulu sempat waktu pertama kali saya belajar. Ini kalau misalkan di play biasa apakah bisa? Nggak bisa ya. Misalkan play biasa nggak bisa. Jadi harus menggunakan compile test movie in flash player. Oke. Perhatikan. Simbol tadi ini adalah sebentar. Simbol 1. Ini saya hapus saja. Sorry. Oke. Ini tadi kan berisi ada pergerakannya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini hanya satu frame. Jadi ini yang membuat Flash itu menjadi sangat powerful adalah konsep ini. Konsep lambang simbol. Jadi di sini kalau di dalam timeline ini, kita cuma punya satu frame, tapi di dalamnya sebetulnya kita punya ada 25 frame yang dimainkan secara urut tanpa harus kita buat, ini kalau kita buat panjang ini nggak akan signifikan, nggak akan berlaku atau nggak akan ngefek. Jadi kalau kita panjangkan begini, ini hanya adalah memperpanjang durasi gambar ini di dalam scene 1. Tapi untuk di dalam lambang itu sendiri, dia tetap kita ngambilnya di sini. Panjang lebarnya atau panjang pendeknya. Sehingga ketika kita melakukan proses, misalkan kita ambil lagi, ini tadi simbol 1, sebentar. Sorry. Oke, lihat, maka semua kucing yang saya letakkan di dalam timeline scene 1 di frame 1 yang sebanyak ini. Jadi Flash itu ini yang membuat dia powerful. Dalam satu buah frame ini dia bisa diletakkan multi elemen. Misalkan saya kontrol test movie, Bapak Ibu akan melihat semua elemen ini akan bergerak atau melakukan animasi seperti yang sudah kita pesan di lewat sini. Oke, misalkan saya besarkan. Jadi kita melakukan, kalau saya tanya, sekarang kita melakukan berapa instance terhadap simbol 1, Bapak Ibu? Berapa kali instance?
Monggo dihitung ada berapa kali instance. Instance tadi apa definisinya? Ketika kita masukkan sebuah simbol ke dalam sebuah library, maka kita sudah melakukan satu kali instance. Ini kan kita ambil dari ini. Simbol satu. Kita taruh sini. Pertanyaan saya sederhana. Berapa kali saya melakukan instance terhadap simbol satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. 7. Nah, ini nanti dalam konteks pemrograman, misalkan saya menduplikasi sebanyak 7, nanti saya bisa, ini kalau kita ngomong pemrograman, saya bisa menggunakan for 1 sampai 7 kali, maka duplicate objek ini sebanyak ini dalam tempat tertentu, X-nya sekian, ini sekian. Nah, untuk melakukan proses programming seperti itu, Flash hanya boleh mengenali kalau objeknya berupa simbol, bukan ini. Itu nanti ke depannya, ini adalah konsepnya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba satu lagi. Tadi di definisi saya yang ini, kalau dilihat movie clip itu kumpulan animasi loh. Berarti kalau buat lebih dari satu animasi boleh nggak Pak? Boleh. Kita coba ya. Misal kita masuk ke simbol 1, saya punya seperti ini. Semisal saya punya, membuat lihat ini pun multi frame ya, Artinya apa? Saya bisa memanajemen satu layar satu ini saya berikan, misalkan saya berikan teks, misalkan window tool, misalkan saya kasih cat. Kemudian tulisan ini, misalkan ya, saya akan animasikan juga. Jadi ini animasinya terserah, saya pakai motion twinning aja yang gampang. Kemudian saya akan insert, misalkan ya, insert keyframe. Misalkan saya akan main skala saja untuk kali ini. Misalkan ini kita belajar konsepnya dulu. Misalkan tulisan begini, ya tulisan ini akan bergerak, saya akan membuat 3 keyframe. Saya akan copy aja ini. Frame, paste, frame. Clear keyframe. Tulisan ini dia saya letakkan di beda tempat. Coba tebak ya, apa yang terjadi pada scene 1? Apakah ada tulisan ini juga? Tulisan cat ini akan ada atau tidak? Gimana di scene 1? Ada tidak? Tidak mungkin, Pak. Ya ada lah. Kenapa? Ini adalah ya apa yang kita buat parent, apa yang kita ketikkan pada parent, maka semua akan lihat, dia akan muncul semua. Di cel kelihatan ya Pak? Ya di cel akan kelihatan. Ini konsep, ini programming sekali, maksudnya secara hukum ya, konsep programming parent and child itu sudah sebenarnya dilihat di sini. Nah ini kalau misalkan saya kontrol, kemudian saya kontrol alt enter ya, test movie, maka semua ininya akan muncul semua, animasinya yang ada di sini. Panjang lebar ini sebetulnya saya membuktikan apa? Membuktikan ini.
Sebuah movie clip simbol berisikan dapat kumpulan animasi. Jadi saya akan cuma contohin 2 animasi saja yang dapat dipakai secara berulang-ulang. Multi keyframe, timeline sendiri yang benar, independen, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, dari konsep ini bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Jadi mungkin tugasnya sederhana untuk nyobanya. Eh, jadi ngeditnya cukup sederhana ya. Kita double klik begini, kita akan kembali ke timelinenya si ini. Ini kalau misalkan saya mau nggak, anu kan hapus, lihat kan langsung hilang semua. Bahkan ini misalkan saya mau hapus apa namanya, remove frame, clear keyframe, misalkan rotation, saya hapus semua, clear, oke, frame pertama. Maka kalau seperti ini, saya jalankan lagi, ya nggak ada, hilang. Misalkan saya akan buat insert keyframe position, misalkan. Saya pindahin aja misalkan, nah, atau gini, lewat, gini, bentar. Oke, maka di scene 1, kontrol, tes movie, semua elemennya akan ikut semua, bergerak dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena si movie clipnya, animasinya tak buat seperti ini. Misalkan kita buat agak kurang panjang, sorry. Nah, ini durasinya akan lebih lama. Mungkin contoh ini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu buat objeknya bergeser dari kiri ke kanan, kemudian letakkan, nah seperti begini. Apapun yang kita lakukan pada parent timeline simbol movie clip, maka ketika kita melakukan instance sebanyak berapa kali, n kali, maka ya semuanya akan ikut, nggak akan apa namanya berbeda-beda, pasti akan sama. Sama dengan mana? Sama dengan impernya. Monggo dicoba dulu ya yang untuk yang ini. Jadi coba bikin sebuah movie clip terus kemudian bikin animasi sebanyak 25 frame, dia lewat gitu aja. Nanti pasangkan di scene 1 sebanyak berapa kali, maka kita akan bisa lihat apa namanya? Dia akan muncul seperti sama persis pada saat kita membuatnya pada timelinenya di movie clip. Mungkin ditanyakan sebelum kita praktekkan. Ini pakai gambar ini aja. Habis ini kita akan coba yang lebih terstruktur. Ini masih coba-coba lah. Nanti ada yang mobil sama roda itu nanti yang terstruktur. Bapak Ibu bisa pahami secara lebih baik. Tapi pahami dulu mungkin ini konsepnya dulu. Monggo, ada yang ditanyakan atau mungkin saya untuk dicoba terlebih dahulu. Pak Adi, monggo dipersilakan untuk mencoba dulu Pak Adi. Monggo Bapak Ibu jika ada yang pengen ditanyakan atau dicoba dulu. Dicoba dulu yang ini ya, yang dicoba dulu. Jadi pakai motion twin, Pak. Ya, motion twin aja. Motion twin aja. Kalau Bapak Ibu tadi masih ingat yang union scanning, jadi waktu di union scanning pun bisa kita lakukan seperti ini. Bisa. Jadi intinya dari materi ini adalah kombinasi Bapak Ibu, dari simbol, movie clip, kita pakai teknik motion twin, teknik-teknik yang kemarin boleh dipakai. Di tes dulu, dicoba dulu aja. Dicoba dulu. Silahkan dicoba. Jadi dia powerful ya. Jadi dalam satu frame ini dia bisa membawa multiple simbol yang ada di dalamnya. Sedangkan dia di sini berisikan multiple frame. Cukup dituliskan seperti ini, dia akan membaca semuanya. Padahal isinya sederhana seperti kayak ini. Bisa nggih?
Ini mungkin saya sedikit praktek lagi yang lebih, tapi ini dalam konteks untuk membuat Bapak Ibu lebih paham ya. Filenya cuman saya nggak sharing ke tempat Bapak Ibu. Misalkan saya punya sebuah file baru, saya tetap masih ngomongin tentang uh, movie clip ya. Ini yang lebih mudah untuk hasilnya dipahami. Misal begini, Bapak Ibu menggunakan onion skinning, misal ya. Tapi dalam konteks ini saya nggak membuat menggunakan onion skinning. Ini contoh ya, saya akan membuat seperti ini. Jadi modify, misalkan insert new symbol, saya akan langsung metode pertama, saya movie clip, saya berada di timeline ini. Kebetulan saya punya beberapa gambar yang akan saya masukkan dalam sini per frame yang saya buat dengan menggunakan aplikasi lain sehingga dia masuk ke sini. Tapi kalau konteksnya pakai flash nanti bisa pakai union skinning. Jadi contoh misalkan seperti ini, saya lakukan file langsung begini, import to stage. Saya akan ambil gambar. Ini gambarnya sequence ya Bapak Ibu. Lihat, saya punya multiple gambar yang sudah masuk. Ini kalau misalkan saya kecilkan. Nah, gambar tadi ini saya buat dengan menggunakan aplikasi lain. Tapi konsepnya hampir sama kayak union skinning. Jadi gambar ini masuk sebanyak 24 frame. Saya masukkan ke simbol. Jadi kalau saya masukkan ke sini, maka yang mana tadi? Library. Oke. Simbol ini saya letakkan begini. Maka lihat, saya punya gambar orang ini melakukan hanya satu frame, tapi dalam simbol tadi isinya ada 24 frame. Ketika saya tes movie, ini contoh lain ya, maka ya udah, saya akan memiliki. Jadi kalau misalkan dulu Flash untuk membuat game, cara membuat animasinya seperti ini. Ini kalau saya copy, kita bisa paste ya, Bapak Ibu. Lihat seperti ini. Selain kita nge-drag ke sini, paste, maka kalau saya compile, saya jalankan kontrol test scene atau test movie, maka semua karakter ini 4 instansinya akan berjalan sama. Konsepnya sama dengan yang tadi, cuman gambarnya saya buat dengan menggunakan aplikasi lain. Oke, konsep ini bisa diterima ya. Monggo kalau ada ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke catatan yang berikutnya. Bottomnya belum ya. Mungkin yang untuk di movie clip ada ditanyakan dulu Kak, sebelum saya masuk ke button. Monggo Bapak Ibu yang dari movie clip. Mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan. Enggak ada. Saya demokan yang tombol ya, yang button ya. Jadi sama ya. Jadi contoh misalkan untuk yang button ya. Misalkan ini cepat saja karena sebetulnya gampang ya, dibilang gampang ya gampang. Saya meletakkan di layar 2, misalkan saya bikin window. Ini Bapak Ibu nggak perlu ikutin, saya aja yang main.
Oke, saya punya gambarnya, stroke ini, oke, buat objek sederhana aja. Misalkan begini, misalkan kita bikin sebuah tombol, ya, oke, dengan background kotak. Oke, ini akan saya convert menjadi sebuah simbol. Rumusnya kayak tadi ya, klik kanan, convert to symbol, jadikan button. Oke, kita sekarang sudah punya di library, mana library? Oke, yang mana ini? Oke, yang ini. Di library ini ada state condition, over, down, and hit. Oke, yang hit ini nanti unik ya. Saya akan mengcopy semuanya, jadi saya kepingin warnanya, kemudian saya membuat yang sederhana. Perhatikan logikanya aja. Misalkan saya akan copy frame, saya paste di sini ya. Atau insert keyframe, karena kalau insert keyframe dalam Flash itu berarti adalah mengcopy gambar banyak. Oke, sama ya. Oke, perhatikan logik ini aja. Yang hit saya kosongin dulu. Oke. Kita di sana ada di layer 1 dengan gambar yang sama. Oke, saya bikin layer baru. Jadi up itu adalah kondisi ketika statik ya. Jadi maksudnya tidak terjadi apa-apa. Saya akan tuliskan misalkan teks menu misalkan ya. Misalkan teks window. Saya tuliskan misalkan menu 1. Saya tulis dengan warna putih. Saya akan letakkan dia di atas ini. Oke, secara desain mungkin saya akan pilih bentar. Oke, misalkan ini. Saya menggunakan font ini. Font ini akan saya kecilkan sedikit. Oke, misalkan seperti ini. Saya kembali lagi ke scene 1. Di scene 1 akan ada muncul tulisan ini. Bapak Ibu lihat ketika saya compile, ini gambar yang di belakang ini adalah gambar background biasa ya. Oke, ini saya akan kunci. Kalau saya kontrol test movie, Flash dia akan memiliki satu yang behavior yang unik mouse-nya. Ketika mouse-nya melewati ini, maka dia akan menjadi sebuah gambar tangan. Ini menandakan bahwa, oh, yang di atas ini adalah sebuah tombol. Ya. Oke, tapi belum ada apa-apanya. Oke, saya kembali ke sini. Up, up itu adalah, oke, saya akan beginikan. Saya akan copy semua. Langsung aja insert keyframe. Insert keyframe. Yang ini saya hapus, remove frame. Kalau dalam Flash, insert keyframe itu berarti dia mengkopikan frame yang sebelumnya sama. Nah, cuman bedanya apa? Nah, sekarang over. Ini over ini adalah apa? Ketika mouse nanti melewat sini, kita bisa berikan suatu penanda yang unik. Contoh, misalkan, si font ini akan saya ganti warnanya misalkan menjadi warna kuning. Seperti ini. Ketika over ya. Kemudian down, itu ketika mouse itu diklik. Ini saya pilih begini, kemudian saya pilih fontnya, masih berwarna merah, misalkan saya ganti dengan warna oke lah, warna merah lah. Up itu adalah statik, ada kondisi normal. Over itu adalah ketika mouse di atas, down adalah ketika dia ini. Saya kembalikan ke sini. Saya kontrol, test movie.
mau saya ketika saya berada di atas begini, kalau kursor di atas ini akan berwarna apa Bapak Ibu? Tadi Kuning. Kuning, Pak. Kuning. Nah, kuning. Ketika saya tekan tik, dia akan, ini saya tekan ya, maksudnya. Kalau saya lepas, maka lepas, nah keluar. Putih. Nah seperti ini loh konsepnya, logiknya itu seperti ini, sederhana aja. Maka Bapak Ibu sudah bisa membuat yang namanya sebuah button. Saya kembali lagi ke sini ya. Saya double klik. Bapak Ibu mau tumpuk berapa aja asal ide visualnya ada ya, monggo terserah. Jadi ini bisa dibuat rumit, bisa dibuat sederhana, bisa. Oke, pertanyaan kritisnya, Pak, kalau gitu untuk apa? Oke, saya nggak akan menggunakan ini. Saya sudah memberikan sebuah contoh. Lihat di sebelah ini, Ibu. Jadi saya membuat sebuah gambar. Ini adalah apa? Sama. Ini adalah sebuah button. Sorry. Kontrol, tes movie, move plus. Bapak Ibu nggak ngelihat, ini kelihatan semua. Ini kelihatan saya. Pak Adi ini kelihatan nggih? Flash Lihat, Pak. playernya yang saya gerak-gerakkan ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Bapak Ibu kan kalau lihat yang di bawahnya kelihatan nggak? Yang ini kelihatan nggak? Yang saya mau gerak-gerakan ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Ini ada warna birunya ya? Iya, benar. Iya. Oke. Tapi di sini nggak kelihatan. Oke. Ini yang tadi saya ngomong pakai gambar biar lebih mudah dipahami 100 lebih cepat. Jadi ketika saya melakukan proses, lihat ya. Jadi di dalam Flash itu kadang-kadang nanti kita membuat perilaku. Misalkan kita punya sebuah gambar yang akan kita pasangi trigger. Trigger untuk apa? Misalkan memunculkan keterangan, memunculkan animasi atau memunculkan apa? Kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Jadi kita pasang trigger pada satu gambar. Jadi ini sebenarnya tombol, lihat. Ketika kursor saya melewatin si ini, maka dia berganti menjadi sebuah tangan. Ini artinya apa? Saya sudah bisa mengklik dan memberikan perintah apa terhadap Flash. Nah ini buatnya bagaimana? Seperti ini. Caranya cukup mudah sekali. Ini saya double klik. Bentar. Oh, saya kunci ya. Bapak Ibu hati-hati ya. Ini kalau misalnya dikunci sampai diklik sampai kiamat juga nggak akan kena. Saya matikan dulu, saya ginikan. Saya buka. Ini adalah movie clip. Nah, lihat ada struktur unik yang saya bangun dalam button ini. Di mana apa? Saya hanya mengisikan gambar pada hit saja dan saya sesuaikan dengan bentuk gambar yang mau saya jadikan trigger. Misalkan nanti kalau ada orang ngeklik rumah, akan keluar spek apa atau animasi apa. Nah, saya cukup buat seperti ini. Ini dibuat dari apa? Ini cuma dari ini aja, rectangle, terus kemudian diberikan note yang sudah pernah kita pelajari. Nah ini, tambahin auto segala macam. Efeknya apa kalau kita pasang di hint? Seperti ini. Kemudian, kalau saya play, saya sudah punya trigger yang tidak terlihat. Dia sudah menyatu sama gambar. Tapi orang yang interaktif atau yang menggunakan interaktif kita, itu ketika kita melakukan proses drag begini, maka kan, oh gitu sih, bisa saya klik. Nah, secara programming dan desainernya, nanti mau di ngeklik ini akan keluar apa terserah. Sesuai dengan storyboard atau cerita yang mau kita bangun. Nah, mungkin seperti itu. Kalau yang button ya cuman gini aja. Bapak Ibu boleh kombinasikan dengan animasi, cuman saya nggak akan masuk ke terlalu jauh ke animasi. Nanti apa namanya makan waktu juga. Tapi yang paling penting untuk Bapak Ibu pahami adalah the concept. Ya, konsepnya ini sudah sangat jelas sekali. Nah, cuman gini aja. Nah, mungkin dari sini saya ada pertanyaan sebelum kita lakukan proses praktek dia ke yang ke sini. Jadi button ini sudah jelas ya. Jadi sebuah simbol memiliki fungsi khusus yaitu berfungsi sebagai tombol interaktif di mana memiliki 4 ya. Sorry ya, ini keliru nih. 4 frame type yang melambangkan reaksi user perilaku mouse terhadap tiap tombolnya.
Ini Bapak Ibu harus berhati-hati ya. Jadi pada saat di sini saya bisa mengisikan yang namanya twin. Yang satu ini ini bisa saya pasang twin. Tapi lihat lihat desain konteks desainnya seperti apa. Jadi misalkan ketika over begini ada objek yang muter-muter atau gimana, itu bisa saya sisipkan di sini. Kan ingat, lambang itu nggak terpaut sama yang namanya jumlah frame. Jadi misalkan saya pasang movie clip di dalam over ini bisa. Down sama. Pak, maaf Pak, Ya, itu yang apa? Yang gedung itu kan ada biru-birunya ya Pak. Kok bisa waktu dikompel itu nggak kelihatan ini apa ya Pak? lah itu tadi saya ulangi lagi langkahnya dengan Ketinggalan Pak, sorry Pak. Oke. yang berbeda. Mungkin saya buat satu lagi yang lebih sederhana ya. Misalkan contoh begini ya Bu ya. Saya mau klik yang objek ini. Saya membuatnya pakai ini. Oke, saya taruh dia di layer. Biasakan nanti untuk bekerja yang lebih tertib itu menggunakan multiple layer. Misalkan gini ya, objek ini akan saya kepingin orang nanti bisa ngeklik ini. Saya memang belum kasih perintah untuk keluar apa, belum. Cuman ya ini aja. Saya buat pakai ini. Bapak Ibu masalah warna bebas, mau dikasih warna apa terserah. Kalau mau yang betul-betul mungkin saya akan cari sebentar. Oke. Saya akan tambahkan misalnya. Bentuknya cepat aja ya, nggak usah yang harus yang persis ya. Kalau yang persis ya harus diedit pelan-pelan. Akan seperti ini terus, nah kayak gini. Jadi kita misalkan punya peta yang akan kita, oke. Misalkan bentuknya seperti ini. Ini kan layer 3. Misalkan kita kasih nama ke 3. Oke. Ini saya double klik. Kan tadi, atau sorry, bukan double klik lebih tepatnya. Klik kanan, kita convert menjadi symbol, tak rubah menjadi button. Oke. Ini posisi standarnya seperti ini. Ini kalau misalkan jadi saya play, saya letakkan begini, maka jadi siapa yang tanya Ibu siapa ya tadi? Kalau saya buat begini, maka akan keluar nah kayak gini. Sesuai dengan gambarnya. Oke. Tapi begitu ini saya geser di sini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Control, dash movie, nggak kelihatan. Tapi nanti kalau orang yang main program kita melakukan proses, loh, ini berarti ini ada triggernya. Nanti saya klik ini disuruh perintah apa? Karena untuk mengisi perintah kita belum masuk ke mengisi perintah. Nanti ada waktu bagian mengisi perintah. Kita akan belajar sedikit coding, tapi nggak yang terlalu sampai ribet, Mbak. Jadi yang tanya Sinten ya? Oke, ya paham Pak. Makasih Pak. Oke, mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan soal yang ini tadi simbol button. Ini sengaja Bapak Ibu nggak saya suruh untuk praktek karena waktunya sudah mengerikan. Kita kurang satu tutorial lagi yang membahas, tapi tak terasa kita lanjutkan langsung ke sini ya. Oke, semua sudah disiapkan file aslinya. Oke, semua kita ngikutin tutorial yang saya berikan ini. Jadi kita memang butuh untuk tutorial untuk memahami. Kita buat file baru terserah, ukuran bebas. Monggo diikutin sama-sama langsung supaya nggak saling menunggu. Ya, optimasi waktunya ini sudah jam 19.57. Mungkin 1280 boleh, agak sedikit panjang ya. Ini nggak pas, nggak salah, bebas. Nah, kita bikin movie clip, movie clip, project baru. Oke, kita baca yang berikutnya ya, nested movie clip. Ini saya akan mencoba untuk menunjukkan Bapak Ibu korelasi sebuah movie clip dalam movie clip. Ini sangat bagus untuk memahamkan Bapak Ibu konsep yang lebih lebih rumit ya. Oke. Langkah pertama,
saya punya tadi yang bodyguard sama Roda PNG, tolong dimasukkan ke dalam library. Kita lakukan sama-sama ya, sambil saya jalankan di sini. Nanti kalau saya kecepatan tolong di apa namanya di stop. Kita masuk ke library, masukkan ke library dulu ya, jangan ke stage. Nah, biasa file import to library. Bodyguard sama roda. Bapak Ibu bisa melihat di dalam layar ada seperti ini. Sudahkah Bapak Ibu terpenuhi? Ya, Pak. Sudah nggih? Oke, sebentar. Kalau sudah, kita ikutin langkah yang kedua. Kita ikutin langkah ini mesti selamat kalau pelan-pelan. Karena ini sudah saya trial error ya. Jadi lakukan insert new symbol, itu saya pakai langkah yang pertama ya. Insert new symbol, pilih movie clip, berikan nama bodyguard, dikasih nama nggih Bapak Ibu, tadi saya nggak kasih contoh. Pilih movie clip, tekan OK. Maka ketika langkah 2 ini Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam tayangan khusus movie clip, drag bodyguard PNG dalam library dalam stage movie. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Insert new symbol, berikan nama body car, tekan OK. Kita punya seperti ini. Sekarang si body car kita letakkan di dalam stage. Nah, seperti ini kira-kira. Monggo. Monggo Bapak Ibu dicoba pelan-pelan. Sudah berhasilkah Bapak Ibu yang langkah kedua? Apakah sudah berhasil? Pokoknya yang ngikutin langkah ini selamat. Perhatikan ini, scene bodyguard. Karena kalau yang barusan pertama kali belajar ini, maka kalau nggak pasti akan ke apa namanya Terbengkalai, Pak. yang bingungi lah istilahnya nanti. Bingungin. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan langkah yang ketiga. Disuruh dulu ya, tekan menu insert new symbol. Sebelum kita melakukan langkah ketiga, Bapak Ibu keluar dulu ya. Jadi Bapak Ibu saya suruh untuk bikin yang namanya simbol baru, berikan nama roda, maka nanti akan masuk ke dalam scene roda, geser roda PNG, drag ke dalam stage. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita keluar dulu ke scene. Oke. Kemudian insert new symbol, tetap ke movie clip. Sebentar, tadi saya ada yang salah. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, saya tadi di movie clip ya. Sorry, saya ulangi lagi. Bentar. Makanya kok tadi ada yang insert new symbol. Tadi saya keliru di sini nih. Harusnya ke sini. Kasih nama bodyguard. Oke, seperti ini. Ini langkah saya masih yang tadi ya, Bapak Ibu. Karena saya ininya salah tadi. Oke, kalau sudah keluar, insert new symbol, tetap movie clip. Yang kedua adalah kasih nama roda. Oke. Di langkah ketiga ini sudah, oh ya, drag stage movie clip atau PNG ke dalam stage ini. Jadi ke sini, roda.png, letakkan dia di sini. Oke. Sudah. Kita masuk ke langkah ketiga. Oke, sudah 3. Kalau ada yang tertinggal ngomong loh. Nanti enggak Ya, pelan-pelan Pak.
3 sudah? Belum. Belum sepertinya, Pak. Lah kalau nggak ngomong aku nggak ngerti. Mungkin bisa dilihat di layar. Saya akan atau kita akan punya trier seperti begini. Nah, ini seperti ini. Lambangnya body car. Kemudian ini yang aslinya dasarnya, dengan yang ini adalah jadi kita punya dua movie clip yang beda ya secara tempat beda. Satunya isi gambar. Bisa dilanjut? Kalau bisa dilanjutkan proses selanjutnya. Selanjutnya. Oke ya, selanjutnya ya. Oke. Perhatikan pada timeline movie roda. Kita akan memberikan motion twin ya. Select frame 25. Insert frame. Ini yang minggu kemarin. Makanya apa namanya? Minggu yang kemarin kalau misalkan belum bisa ini, maka mesti bingung ke sini. Karena mata kuliah ini saling berunut. Akan muncul sequence block warna abu-abu, nggak tahu nanti yang versi berapa nanti akan beda pada berapa terakhir. Klik kanan, create motion twin, select pada timeline, kemudian insert keyframe rotation. Sehingga pada timeline akan terlihat gambar seperti di bawah ini. Saya contohkan secara praktek. Ini sekarang yang kita kerjain adalah si roda. Di roda motion, kita pilih dua frame, insert frame, create motion twin, insert rotation. Maka akan muncul rotation. Oke, kelima, pastikan properti window terbuka, select keyframe pertama, kemudian lihat pada properti window, pada parameter rotation, ganti direction, ganti CW menjadi 1. Rotate, jadi caranya gini, rotation 1 CW. Begitu saya lakukan seperti ini, kalau saya play, terus saya klik, ini roda udah jalan. Sudah. Ada yang bermasalah di langkah kelima. Ini pelajaran minggu kemarin ya. Ini yang tapi yang baru yang di sini. Cuman buka ini aja. Apa ada yang ketinggalan, Bapak Ibu? Izin keberapa? Monggo kalau ada yang bermasalah.
ini nggak bisa, langkah-langkah ini nggak bisa nggak bisa dilompatin. Jadi istilahnya kalau yang sebelumnya nggak berhasil maka dilanjutkan terus, maka ya nggak akan berhasil. Nah itu di situ repotnya. Tadi angka kelima Sambona, berhasil nggak Pak Adi? Berhasil, Pak. Berhasil Berhasil. ya. Oke. Sip. Berarti muter ya. Oh iya, Pak. Kalau di animate ini tadi minta di-convert jadi simbol. Iya, ikut. Oh gitu, ya wes nggak apa-apa, dimanutin aja. Ya, Pak. Oke, langkah keenam aja langsung ya. Oke, langkah keenam, open library window, movie clip body car. Jadi disuruh buka, lakukan double klik maka timeline window MC car akan kembali muncul. Ini ya, scene 1 body car. Jadi ini yang body car ini kita klik double supaya kebuka lagi. Jadi kita masuk ke sini, body car kita double klik, tik tik, maka dia akan muncul di sini. Oke. Nah, terus disuruh ngapain? Nah, kita akan coba lakukan seperti ini. Setelah ini terbuka, kita baca disuruh ngapain. 5, 6, 7. Pada timeline movie clip body car, disuruh merenamnya yang tadi ya, menjadi nama body. Body. Oke, ini fungsinya supaya eh, tertib aja. Ini ya, saya ganti nama, misalkan body. Oke, yes, 7. Sebentar. Ini harusnya berikutnya ya. Insert new layer, berikan nama roda. Secara default, Flash akan meletakkan layer baru di atas. Saya suruh untuk melakukan proses ordinary change berubah, si roda harus ada di bawah. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah layar baru, maka dia akan diletakkan dia di atas. Ini ganti dulu ya, saya ganti nama misalkan roda. Nah, si roda ini kita taruh dia swipe bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau sudah kita lakukan, jadi lihat di gambar, roda di bawah. Kemudian 8, select layer roda pada timeline, kemudian pada library window, select MC roda, drag pada stage. Ingat, MC roda akan masuk ke layer roda, bukan ke layer body. Karena kita sudah pesan tempat sendiri. Si roda ini kita masukkan ke sini. Kita drag ke sini. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Kita ke sini, roda kita letakkan di sini. Nah ini kenapa kok rodanya nanti ditaruh di bawah? Ini kalau rodanya tidak, sebentar. Kalau rodanya saya taruh di atas, yang tadi kan di atas, maka kesan akan jadi seperti ini. Nah ini kan nggak masuk, nggak lucu kan kayak gini. Oke, nah seperti ini. Kita atur roda ini secara properly yang bagusnya seperti apa. Ini kan kita lakukan begini. Jadi dia secara ordinary dia harus ada di, nampaknya ada di dalam. Ini yang langkah ke-8. Langkah ke-9 sama. Lakukan sekali lagi langkah dragging roda ke dalam stage ini, pastikan kita melakukan instance. Ini tadi bahasanya, instance 2 kali terhadap movie clip roda. Dikomposisikan yang terbaik dulu. Jadi kita ke sini, si roda ini akan saya masukkan bentar. Saya akan menggunakan ruler. Roda ini kita masukkan sekali lagi ke sini. Kita atur sebagian rupa.
boleh pakai kursor. Oke. Jadi di sini di layar ini kita akan punya dua instance dari movie clip. Jadi kalau kita lihat di sini, ini movie clip dalam movie clip. Ini sudah nested Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya double klik, Bapak Ibu akan melihat ini. 1, 2. Ini adalah merujuk kepada anak ya, anak dari orang tuanya ya. Ini contoh ini. Ini kalau saya sudah 8. Nah, kalau sudah insert, Bapak Ibu saya suruh bikin satu apa namanya? Satu movie clip baru, kasihkan nama whole car. Kemudian lakukan si track body car dan masukkan ke dalam ini ya, body car masukkan ke dalam sini. Oke. Saya kembali ke scene 1. Oke. File. Sorry, bentar. Langkah keempat tadi. Insert simbol. Oke. Buat simbol baru. Saya akan contohkan. Tadi sudah berhasil, Bapak Ibu. Ini kan tadi dia di sini kan, di body car ini ya. Ini body car. Coba langsung aja dulu langkah ke piro ini, Mang. 10 ini dilewatin aja dulu. Langsung aja setelah langkah ke 9 langsung masukkan ke dalam scene 1. Maka kalau saya mainkan, maka saya akan punya seperti begini. Ya, memang rodanya agak sedikit PLA ya, nggak bener motornya. Window. Ini kalau saya copy, saya paste, maka saya punya ya 3 mobil yang berjalan. Ini coba dilakukan dulu. Monggo. Sudah ketemu nggak? Belum. Ini yang kayak gini dulu. Saya tunggu dulu. Ada 10 langkah gitu, Pak. Nggak tahu berapa. Jadi pokoknya yang ngikutin ini selamat lah. Pelan-pelan. Ini langkah 10 tadi belum saya lakukan. Ini fungsinya untuk lain lagi. Jadi langkah 9 selesai langsung taruh di dalam scene 1, maka kita akan punya seperti kurang lebih seperti ini. Jadi langkah yang ke-10 tadi ya, misalkan saya lakukan insert new symbol, saya pilih saya kasih nama misalkan car, window, library, whole car yang ini, body car saya masukkan ke whole car. Movie clip dalam movie clip dalam movie clip. Jadi sampai levelnya ya. Ini tadi adalah objek body car.
ini yang saya sebut, ini adalah nanti dasarnya object oriented programming itu seperti ini. Jadi kalau dalam Flash itu sama sebetulnya OOP, object oriented programming, di mana secara penggambaran hierarki objeknya itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dipahami. Konsep ini akan dibawa kepada software-software yang jauh di atas Flash. Konsep ini dipakai. Jadi movie clip dalam movie clip. Ini levelnya sampai 3 kali. Lihat ya ini Bapak Ibu, whole car. Kalau saya klik, di dalam whole car ini ada body car. Di dalam body car ini nanti ada roda. Lihat levelnya. 1, 2, 3. Nah, di dalam whole car ini yang masih berupa movie clip, saya bisa berikan animasi. Misalkan contoh, saya membuat animasi sederhana, 0 sampai insert frame, create motion twin, insert keyframe, saya pilih position, saya punya animasi sederhana, cuman jalan begini aja. Kalau saya masukkan di scene 1, awas ini ada logik yang sedang berlangsung Bapak Ibu di sini yang menguji ketelitian Bapak Ibu. Jadi yang saya masukkan adalah ini. Ini dalamnya adalah ini. Di sini ada dalamnya roda. Ada dua instance. Jadi kalau saya masukkan begini, maka mobil ini jalan atau enggak? Mobil ini kira-kira jalan atau enggak kalau saya play? Loh. Kira-kira gimana nih? Mobil ini jalan atau enggak? Kalau saya play. Tidak ya, Pak? Tidak. Lah ini kan tadi ada animasinya di sini. Nah ini, kita coba ya. Saya play, saya kontrol, test movie, plus movie. Oh, ini jalan. Ini jalannya dari mana? Dari ini. Jadi cukup, ya sebenarnya nggak rumit sebetulnya kalau Bapak Ibu konsentrasi paham. Ini isinya adalah ini isinya adalah di sini. Jadi kalau ini mau dipanjangkan durasinya di whole car, lihat aja di sini. Oh, ini whole car, keyframe. Saya buat misalkan lebih panjang lagi durasinya. Oke, saya buat seperti ini. Maka kalau saya tes, saya kembali ke scene 1, kemudian kontrol, tes movie. Mungkin boleh dicoba ya, dibuat seperti ini. Maka saya membuat animasi seperti ini. Sama kayak tadi, simbol adalah reusable asset. Artinya kalau misalkan saya duplicate dia, saya pakai copy dan paste, maka ini tiga-tiganya berjalan karena saya mengcopy dari satu ini. Control test movie, maka dia akan berjalan. Movie. Jadi simbol dalam simbol dalam simbol. Movie clip ya. Movie clip dalam movie clip dalam movie clip. 3 nested, 3 bersarang. Nah, nanti kalau secara coding, saya bisa melakukan proses kontrol terhadap tiap-tiap ini. Tapi itu nggak sampai ke situ lah. Nanti kalau ke situ pusing. Yang ini aja dipahami dengan baik. Terus satu lagi, kemarin ada tambahan ya. Ini bisa kita terapkan. Terutama di lokal. Ini ada is. Ini animasinya masih linear. Linear itu artinya dari tempat A ke tempat B, ini masih koordinatnya sama. Saya set 100 begini, maka bisa lihat kontrol, test movie, ada ngerimnya mobilnya. Kenapa? Isinya tadi saya set 100. Ini bisa dimainkan. Terus kemudian satu lagi yang di dalam Flash yang bisa kita modifikasi lagi adalah masalah color effect. Contoh ya, mobil ini instannya ada 3 buah. Kemudian color effect, misalkan saya berikan tint atau mungkin ya
advanced, tin aja lah. Sorry. Misalkan kita membuat yang agak sedikit dia berbeda secara warna, atau mungkin saya rubah ya, advance, seperti ini. Yang ini pun sama, kalau efeknya akan saya berikan advance. Ini bisa dianimasikan ya. Nah, seperti ini misalkan control dash movie. Tapi saya nggak animasikan warnanya. Tapi di sini kita lihat kita punya 3 mobil, instansinya sama, tapi saya memberikan efek yang berbeda secara warna. Sama kayak di Photoshop ya. Di Photoshop ada model-model seperti ini. Monggo yang ditanyakan, berhasil nggak untuk yang kasus yang tadi yang ke sini? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan dari step by step-nya mungkin. Kalau ada yang trouble share screen boleh. Silakan jika ada yang mau share screen, kita bahas bersama. Kalau dari segi konsep kurang lebih sama dengan materi yang kemarin, cuman ada tambahan-tambahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Library-nya lebih kompleks karena pakai penekanannya kepada movie clip seperti itu ya. Di button, di grafik itu seperti itu. Monggo jika ada yang mau share screen. Ini kan habisnya 20-30 ya Pak. Oke. Ya, Pak Adi. Oke. Ya sudahlah, mungkin kalau dari saya, kalau nggak ada ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Adi. Karena waktunya kurang 3 menit. Oke. Yes, Jadi monggo. moga Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan mungkin didiskusikan dari materi simbol ini. Itu seperti itu. Jadi dari materi simbol ini penekanan yang pertama dari segi konsep seperti itu ya. Bapak Ibu mempelajari konsep grafik itu seperti apa, konsep button itu seperti apa, dan movie clip seperti apa. Terus habis itu sama Pak Tengki dikembangin dalam bentuk praktikum. Tadi pakai gambar bitmap, juga ada yang pakai gambar bitmap seperti itu, ada yang pakai gambar kucing itu seperti itu diduplikat artinya kalau dari sisi pemrograman itu ada parent seperti itu ya, ada child, ada parent seperti itu. Terus kalau misalkan dirubah satu bentuk itu akan mempengaruhi juga ke bentuk-bentuk yang lain. Itu seperti itu. Dan dikembangkan lagi simbol itu pakai car yang tadi, yang awalnya car-nya itu tidak ada rodanya, terus ditambahin roda dengan konsep movie clip itu seperti itu. Terus digabungkan dengan motion twin dan lain semacamnya. Itu seperti itu. Jadi intinya apa yang di pertemuan keempat ini yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu ya. Pengertian simbol secara konsep dan praktikum digabungkan dengan materi-materi sebelumnya seperti itu. Terus ada beberapa tahap yang memang yang terakhir tadi dipraktekkan seperti itu ya. Itu sih seperti itu sih kesimpulan dari materi ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari pembahasan atau tidak paham.
atau menemukan kesalahan dalam atau tidak paham ketika mempraktekkan, bisa didiskusikan ya Bapak Ibu ya. Agar di pertemuan ke depan, di pertemuan kelima nanti bisa lebih intens seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Coba share screen boleh? Monggo. Oh, silakan. Oh ya, saya matiin dulu ya. Ahli ya. Gantian, Pak. Ya sih, sorry. Oke. Sudah kelihatan Pak? Sampun, Iya. sudah. Sampun, kelihatan. Kayak gini nggak ya Pak? Mana tadi ya? Oke. Mas Bobi. Gini kah? Ya, kurang lebih. Nah, Kurang lebih ya. Cuman yang warna tadi belum. Ya, itu tambahan aja. Iya. pemanis Yang saja, penting, Bu. yang paling penting itu adalah konsep nested-nya. Itu yang paling penting. Soalnya kadang nggak bisa, ada beberapa yang belum bisa atau kesulitan menangkap konsepnya itu. Karena konsep itu nanti akan ke bawah di codingnya. Di Flash ini ada codingnya gitu ya. Iya. Cuman sama ini sih Pak. Mungkin nextnya kalau nerangin toolsnya mungkin bisa stay di tempatnya gitu biar nggak rada bingung. Apanya Bu? Kayak timeline-nya, terus properties-nya, tools-nya itu posisinya di Oke. biar nggak bingung aja Pak. Sip. Itu aja sih. Ya. Berarti ini udah sesuai ya Pak? Sudah. Oke. Sudah berhasil. Masih, Pak. Terima kasih. Mungkin Bu. yang Mungkin lainnya. yang lain ada yang ditanyakan? Nah. Izin share, Pak. Oke, monggo. Pak Oke, Ardi. silahkan Pak Ardi. Wah, spesial nih kalau Pak Ardi. Anda, Pak. Oh, Waduh, dikasih ngono barang ya. Play aja Pak. Jangan di play Pak, di apa namanya di apa? Iya, Pak. Tes apa? Compile. Nah, oke. Oh, soft. Ya wis, berhasil. Simple. Sip, mantap. Dijadikan satu frame. Semua yang tadi dipecah-pecah. Yang minggu kemarin itu ada mata kuliah atau yang terlewat? Oh, wis anu ya. Wis minggu kemarin ya, Pak. Yang itu loh, yang masking. Gampang wis itu nanti. Wis saya kembalikan Pak, sudah 32 Pak. Sudah 32. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu, materi pertemuan keempat sudah kita laluin bersama, kita sudah diskusi di akhir materi. Kita berharap juga dari materi simbol ini Bapak Ibu bisa mempraktekkan lebih lagi dan terus mempraktekkan seperti itu. Semoga ini akan nyambung dengan pertemuan 3, keempat, dan kelima bisa gampang mempraktekkan seperti itu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan keempat ini. Semoga materi ini membawa manfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum mata kuliah ini kita lalui, mari kita baca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa kita mulai. Berdoa selesai. Demikian pertemuan keempat malam hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Tengki. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya, Pak. sama-sama. Terima kasih semuanya.